Hari ini kita akan membahas panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir edisi revisi 2016 yang digunakan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi UK Maranatha. Teman-teman, hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang business plan, mengingat sebagian besar rekan-rekan kita mengambil jenis riset ini. Bagi teman-teman yang mengambil jenis riset yang applied research atau basic research, silakan menyesuaikan. Untuk business plan, termasuk jenis penelitian action research, karena pada dasarnya jenis penelitian ini masih memerlukan pengujian produk. Setelah produk teruji, baru dapat diaplikasikan. Bentuk produk dikatakan masih bersifat sementara karena masih bersifat trial and error, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Perlu dibuat prototipe produknya untuk dievaluasi, kemudian diuji untuk setiap aspek yang terkait, lalu diuji kelayakan bisnisnya. Bila dari hasil evaluasi bisnis ini dikatakan layak, maka bisnis kita siap untuk dijalankan. Untuk pengertian bisnis plan sendiri, saya mengutip salah satu pengertian dari Hisrich dan kawan-kawan yang dikatakan bahwa bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang mendeskripsikan semua elemen baik internal maupun eksternal yang relevan dengan strategi-strategi untuk memulai suatu usaha baru. Elemen yang relevan atau dikenal dengan aspek-aspek dari bisnis plan itu terdiri dari, tentu yang pertama adalah kita harus punya ide atau peluang bisnis. Kemudian untuk menghasilkan suatu perencanaan bisnis, kita memerlukan manajemen pemasaran, kemudian manajemen operasional, kemudian manajemen sumber daya insani, lalu manajemen keuangan, di samping aspek-aspek lain seperti sosial ekonomi, hukum, analisis dampak lingkungan, dan sebagainya. Dari hasil perencanaan bisnis ini, bila semua sudah teruji kelayakannya, maka hasilnya dapat diimplementasikan dan dalam pelaksanaannya kita sambil terus-menerus mencari inovasi. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan business plan dan business planning. Karena dalam prakteknya seringkali kita menggunakan dua hal ini, sehingga membingungkan ini rencana bisnis atau perencanaan bisnis. Baik teman-teman, untuk membedakan kedua hal ini, kita kelompokkan berdasarkan dimensi. Ada dimensi waktu, dimensi kompleksitas, dimensi struktur, dan jangka waktunya. Yang pertama, dimensi waktu. Untuk business plan merupakan pembentukan organisasi baru baik dari sisi produk maupun jasa atau yang kita kenal sebagai startup bisnis. Sedangkan untuk business planning atau perencanaan bisnis pada umumnya ini dibuat untuk pengembangan bisnis atau pengembangan organisasi baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa. Dimensi kompleksitas. Dilihat dari sisi kompleksitasnya, bentuk bisnis plan sangat sederhana. Sementara untuk bisnis planning, sifatnya atau bentuk dokumennya sangat kompleks dan bersifat holistik. Berdasarkan dimensi struktur, untuk bisnis plan umumnya fokus pada tiga hal utama saja, yaitu dari ide bisnis, pemasaran, dan keuangan atau sumber permodalan. Sedangkan untuk perencanaan bisnis, dari dimensi struktur, sifatnya menyeluruh, mencangkup pengembangan semua struktur dan fungsi-fungsi organisasinya. Untuk dimensi yang terakhir, yaitu jangka waktu,
Pada umumnya, bisnis plan itu dalam jangka pendek atau sekitar 3 sampai 7 tahun, sedangkan untuk bisnis planning merupakan perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Bila ditinjau dari dimensi struktur, maka penyusunan bisnis plan ini yang pertama bisa dibuat resmi untuk pihak-pihak terkait seperti untuk investor, atau bisa juga dibuat sangat sederhana khusus untuk pemilik bisnis saja. Nah, untuk menarik tidaknya sebuah dokumen yang kita buat itu sangat tergantung pada bagaimana cara kita menulis dan menyusunnya. Sehingga dokumen perencanaan bisnis itu bisa dibuat sangat detail atau sangat sederhana dan sangat kompleks. Semakin besar resiko dan rumitnya proses produksi dan proses transaksi bisnis yang dilakukan suatu usaha, maka rencana bisnisnya akan semakin kompleks. Kemudian kita lihat bahwa penyusunan bisnis plan ini merupakan roadmap bagi wirausahawan untuk menuju pengembangan bisnis yang berhasil atau sukses. Jadi, ketika teman-teman membuat dokumen perencanaan bisnis, sifatnya harus informatif karena ini merupakan pedoman khususnya bagi kita pemilik atau wirausahawan untuk mengembangkan bisnis kita supaya berhasil. Bagi teman-teman yang mengambil jenis riset business plan, secara lengkap, sistematika maupun penulisannya bisa dilihat pada buku panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir di halaman 31 sampai 48 dan halaman 53 sampai 57. Demikian juga bagi teman-teman yang membuat basic research atau applied research, silakan sistematika dan penulisannya dapat dibaca pada buku panduan kita halaman 22 sampai 30 dan halaman 34 sampai 53. Dari seluruh rangkaian sistematika penulisan bisnis plan, yang tidak kalah pentingnya adalah penulisan daftar pustaka. Berikut diberikan contoh cara penulisannya dengan menggunakan apa style. Untuk bagaimana mengutip sitasi, mengutip jurnal, atau mengutip buku atau textbook ataupun internet, ada di buku panduan penyusunan dan penulisan tugas akhir. Silahkan teman-teman perhatikan ketentuan-ketentuan cara penulisannya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pertemuan minggu depan.